Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Cukwangse mengepalkan telapak tangannya dan cahaya merah melesat keluar, berubah menjadi tangan merah besar yang menggenggam batu nisan hitam. Tangan raksasa merah itu menyekram batu nisan dan membantingnya ke bawah dengan keras. Kekuatan dahsyat melonjak keluar, menyebabkan udara di segala arah menghilang, membentuk zona vakum. Tuan kota Qiangshan langsung terkejut. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya dan mengarahkan tongkat kayu hijau itu ke udara. Batu nisan hitam itu jatuh dan bertabrakan dengan tongkat kayu hitam yang bengkok. Suara nyaring terdengar. Kayu hijau yang tampak kecil itu menghalangi batu nisan hitam yang berukuran ribuan kaki. Pupil mata Cukwangse langsung mengecil. Kekuatan tuan kota ini jauh lebih kuat daripada lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Jari Qingming. Lelaki tua itu berteriak keras, membentuk segel dengan tangannya yang lain, lalu menunjuk dengan jarinya. Cahaya hijau pekat berkumpul bersama, dan jari hijau berukuran 1000 kaki datang dengan cepat. Saat jari Qingming muncul, ruang di sekitarnya langsung terguncang, dan gelombang riak dengan cepat muncul. Saat berikutnya, jari hijau sepanjang 1000 kaki melesat keluar dan langsung mengunci tenggorokan Cukwangse. Saat jarak semakin mendekat, rambut Cukwangse langsung berdiri tegak dan perasaan berbahaya datang menyelimutinya. Formasi matahari yang agung, bisiknya dalam hati, dan kekuatan cahaya yang menyilaukan terpancar dari bawah kakinya. Dan sebuah formasi besar dengan cepat muncul. Jantung cahaya. Terdengar suara jantung yang berdetak terdengar. Frekuensi detak jantung itu membuat banyak orang ketakutan. Mereka pun bergegas mengerahkan kekuatan untuk melawan. Maju. Jantung cahaya keluar dari formasi cahaya matahari hakung, lalu bertabrakan dengan jari Qingming. Saat keduanya saling bersentuhan, cahaya putih yang menyilaukan dan cahaya hijau yang pekat keluar dari dua serangan itu, saling bertabrakan dengan hebat. Tabrakan ini mengakibatkan gelombang kejut yang dahsyat melanda, menghancurkan seluruh kota Qiangshan. Di suatu tempat di dalam kota, kepala suku Qiangshan menatap ke langit. Keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Pemuda itu tampaknya hanya memiliki basis kultivasi puncak ranah Zotian. Tetapi begitu kekuatan tempurnya dilepaskan sepenuhnya, bahkan tuan kota yang basis kultivasinya telah mencapai puncak ranah Ying yang tingkat pertama, tidak akan mampu melakukan apapun padanya. Mungkin nasib suku Qiangshan kita benar-benar akan ditulis ulang karena orang ini. Wanita itu bergumam, ekspresinya langsung bersemangat. Bayangan yang telah menyelimuti klan Qiangshan selama puluhan tahun akhirnya memberi mereka secara harapan. Saat pertarungan antara keduanya semakin sengit, seluruh langit dipenuhi oleh gelombang dahsyat. Sinar cahaya yang dahsyat menyilaukan bersinar ke segala arah, menghalangi pandangan semua orang. Pemuda berbaju biru yang bersembunyi jauh tak kuasa menahan gemetar saat melihat pemandangan mengerikan itu. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan bahwa bocah yang dia remehkan hari itu, hari ini bisa mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu mengerikan, dan bahkan ayahnya pun hanya bisa melawan secara seimbang. Pemuda berbaju biru itu menelan ludahnya, matanya melintasi kerumunan, lalu menatap Liu Fei yang berdiri dengan tenang. Melihat wanita menawan itu saat ini, tak ada lagi pikiran jahat di dalam hatinya. Karena goncangan yang dibawa Cukwangse kepadanya begitu kuat, hingga membuat hatinya bergetar hebat. Di tengah fluktuasi yang hebat itu, sebuah suara yang dalam terdengar, dan sosok Cukwangse tiba-tiba melesat keluar dan mendarat di batu nisan hitam. Cukwangse tiba-tiba menghentakkan kakinya, dan cahaya hitam pekat langsung meledak.
Satu demi satu rantai hitam melesat keluar, tiba-tiba menyerbu gelombang ganas di depan. Api biru jatuh. Teriaknya dengan keras menyebar. Dan cahaya biru yang mengerikan bergulung dan berubah menjadi api biru yang meledak lalu menyelimuti seluruh rantai hitam. Terdengar suara ledakan terus-menerus di permukaan rantai itu. Dan api biru menyemburat dengan ganas yang membakar menyebabkan rantai hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi merah. Melihat ini, Cukuanseng membentuk segel dengan tangannya, lalu meraung seperti naga dan kekuatan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari tubuhnya, lalu bergabung ke dalam rantai hitam. Rantai hitam pekat itu bergetar hebat, melepaskan api hijau yang menempel padanya. Menghancurkan api hijau, rantai hitam pekat itu melesat keluar lagi, menunjuk langsung ke arah Tuan Kota di belakang. Wajah Tuan Kota Kiangsang tampak muram. Ia mengerahkan tongkat kayu hijau di tangannya, lalu tongkat itu bertabrakan dengan rantai hitam yang melesat ke arahnya. Sebuah kekuatan besar langsung meledak dari rantai itu, menyebabkan Tuan Kota mundur ratusan kaki. Kekuatannya telah meningkat pesat. Tidak heran kau berani datang ke istana Tuan Kota untuk memprovokasiku. Tuan Kota Kiangsang menenangkan pikirannya dan berkata dengan ekspresi muram. Setelah pertarungan sengit itu, dia dapat melihat dengan jelas bahwa alasan mengapa bocah di depannya mampu mengeluarkan kekuatan sekuat itu adalah karena seni bela diri yang tidak diketahui itu. Akan tetapi, Anang ini tidak memiliki keterampilan ini saat terakhir kali bertarung dengannya. Apakah ini keterampilan yang diperoleh dari sepotong kayu mati itu? Tuan Kota Kiangsang berkata dengan dingin saat wajahnya muram. Cukuanseng hanya mencibir dan mengabaikannya. Melihat penampilannya, Tuan Kota Kiangsang menjadi semakin yakin bahwa tebakannya benar. Dan niat membunuh segera melonjak di dalam hatinya. Teknik yang satu ini memungkinkan seorang anak muda yang tingkat kultivasinya di puncak Rana Zotian bisa meledak dengan kekuatan tempur yang mengerikan. Kalau teknik ini jatuh ke tangannya, alangkah hebatnya itu. Memikirkan hal ini, hatinya terasa panas dan matanya dipenuhi keserakahan. Selama dia mendapatkan menguasai teknik ini, statusnya di dinasti Tianshui akan sangat meningkat. Dan dengan sedikit keberuntungan, dia bahkan mungkin mendapat dukungan dari istana dewa dan iblis. Teknik ini harus menjadi milikku, teriak Tuan Kota dengan marah, dan tiba-tiba membentuk segel dengan telapak tangannya. Aura yang sangat ganas tiba-tiba meledak dari tubuhnya, bersiul ke segala arah. Nafas itu bergulir dan bergerak, dan kemanapun ia lewat, semua kekuatan langsung hancur. Tingkat kedua Rana Yingyang. Merasakan fluktuasi aura yang mengerikan, wajah banyak orang di kota merubah drastis. Tuan Kota Kiangsang benar-benar berhasil mencapai tingkat kedua Rana Yingyang. Wanita dari suku Kiangsang itu mengepalkan tangannya erat-erat. Wajah cantik tampak serius. Adegan yang paling tidak ingin dia lihat akhirnya terjadi. Ini berbahaya, kata wanita itu dengan wajah muram. Semua orang tahu betapa mengerikan Rana Yingyang. Setiap kali alam ini naik ke tingkat yang lebih tinggi, akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Dapat dikatakan bahwa di Rana Yingyang, praktisi alam yang lebih tinggi satu tingkat, sudah cukup untuk menghancurkan 7 atau 8 praktisi alam yang lebih rendah. Tingkat kedua Rana Yingyang. Cukuanseng menghela nafas ringan. Meskipun sedikit terkejut, tidak ada banyak keterkejutan di matanya. Karena sebelum dia datang, dia sudah menyusun rencana terburuk, yaitu menyerahkan kekuatan penguasa kota Kiangsang untuk menembus Rana Yingyang tingkat kedua. Sepertinya, yang akan terjadi adalah pertarungan yang sangat berbahaya. Cukuanseng bergumam. Tidak hanya ekspresinya yang tidak kenal takut, tetapi matanya juga menjadi sangat tajam. Hari ini, dia melepaskannya dan harus bertarung. Semangat juang di hatinya meningkat, tetapi wajah Cukuanseng berangsur-angsur menjadi serius. Ketika kultivasinya telah mencapai taraf ini,
Pada ruang semu tidak lagi dapat memberinya sedikit pun peningkatan kekuatan, karena kesenjangan antar alam besar tidak dapat ditingkatkan secara paksa oleh kekuatan eksternal. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan energi di tubuhnya beriak keluar seperti gelombang, melawan nafas yang menindas dari Tuan Kota. Tubuh King Ming pada saat ini, raungan rendah yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema di langit, langsung menyebar ke segala arah. Tatapan mata Cu Kuangseng langsung tertuju. Dia mengangkat menatap ke depan, hanya melihat sebuah cahaya hijau pekat memancar keluar, dan aura yang amat mengerikan memancar darinya. Terdengar suara tulang bergesekan satu sama lain. Di bawah naungan cahaya hijau, tubuh kurus penguasa kota itu benar-benar terangkat untuk saat ini. Tak lama kemudian, tubuhnya mencapai ukuran 10 kaki, seperti gunung kecil yang mengambang di langit. Ini benar-benar gerakan ini. Beberapa orang dari generasi tua di kota Qiangshan menatap tubuh raksasa itu dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka telah melihat Tuan Kota Qiangshan menggunakan jurus ini sebelumnya, tetapi karena kurangnya kekuatan jadi tidak dapat melepaskan sepenuhnya. Namun, meski begitu, ia tetap meletus dengan kekuatan yang dahsyat yang tak terlukiskan. Dan sekarang, monster raksasa ini telah dengan jelas menyatakan bahwa sebagai Tuan Kota Qiangshan yang telah melangkah ke ranah Yin yang tingkat kedua. Tubuh King Ming yang sangat kuat dan mengerikan ini telah benar-benar ditunjukkan olehnya. Wanita dari klan Qiangshan menggertakkan gigi saat menatap ke arah sosok besar itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Banyak orang kuat dari klan Qiangshan mereka tewas akibat seni bela diri ini, dan ayahnya meninggal secara tragis di tangan King Ming untuk melindunginya. Selama bertahun-tahun, kejadian kematian tragis ayahnya telah berputar dalam mimpinya seperti mimpi buruk, membangunkannya beberapa kali. Wanita ini dipenuhi kebencian, tetapi dia harus menekannya, karena dia tahu bahwa begitu dia terbongkar, semua rekan sukunya yang tersembunyi dalam kegelapan mungkin akan terlibat. Seberkas cahaya melintas langit dan muncul di hadapan Tuan Kota Qiangshan. Aku akan membantumu. Liu Fei menatap Tuan Kota Qiangshan dengan wajah serius saat berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Cu Kuangseng perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap tubuh King Ming yang berukuran 10 kaki. Dan sedikit kegilaan yang membara perlahan muncul di matanya. Tidak perlu, bisiknya pelan. Wajah Liu Fei langsung berubah cemas, dan dia berkata dengan marah. Apakah kamu masih mencoba untuk menjadi sombong saat ini? Cu Kuangseng menyeringai dan berkata, aku ingin menguji batasku. Jika itu benar-benar tidak berhasil, tidak akan terlambat bagimu untuk membantuku. Tapi, kata Liu Fei dengan perubahan wajahnya, Cu Kuangseng melambaikan tangannya untuk menyela perkataannya, lalu menatap tubuh King Ming dengan semangat juang keluar dari seluruh tubuhnya. Dasar pria keras kepala. Melihat ini, Liu Fei menggigit bibir merahnya saat berkata dengan getir. Dia hanya bisa mundur tanpa daya. Tuan Kota Qiangshan menundukkan kepalanya melihat Cu Kuangseng. Matanya penuh dengan ejekan. Kau mencari kematian. Cu Kuangseng mengabaikannya. Dia menggenggam batu nisan hitam di telapak tangannya, lalu membantingnya ke arah Tuan Kota Qiangshan dengan penuh kebencian. Kekuatan yang lemah. Tuan Kota Qiangshan mencibir. Dia mengulurkan telapak tangannya dan menampar langsung ke batu nisan hitam yang jatuh. Batu nisan hitam itu jatuh bagaikan menghantam emas dan besi, menimbulkan suara yang memekakan telinga. Tubuh Tuan Kota tidak bergerak sama sekali. Dia menggoyangkan telapak tangannya dengan keras, dan kekuatan dahsyat keluar mengguncang batu nisan hitam itu. Tangan raksasa berdarah itu memegang batu nisan hitam meledak pada saat ini, lalu berubah menjadi cahaya darah, lalu menghilang. Tangan raksasa berdarah itu meledak, tubuh Cu Kuangseng langsung bergetar, dan kakinya melangkah mundur berulang kali, menyebabkan ledakan sonik yang tajam.
Batu nisan hitam itu langsung menyusut dengan cepat dan akhirnya melesat ke tengah alisnya. Chu Kuang-seng menenangkan diri dan menatap ke arah Tuan Kota Kiangsang dengan tatapan serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah tubuh Qiming dipanggil, ditambah dengan kultivasi kuat milik lelaki tua itu, kekuatannya yang sungguh meletus, sungguh mengerikan. Hehe, bocah, dengan kekuatanmu saat ini, kau tidak akan mampu melawan tubuh Qimingku. Tuan kota itu berteriak seperti guntur. Dan saat dia berbicara, cahaya hijau bersinar di sekelilingnya, mengadu angin dan awan di dunia ini semua isinya. Orang tua, jangan terlalu gembira. Chu Kuang-seng menahan darah yang mengalir deras di dadanya. Dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan mental yang mengalir keluar di antara kedua alisnya. Bayangan Roh Kudus muncul. Kuman Chu Kuang-seng dengan tatapan mata tajam. Saat kekuatan mental terkumpul, sesosok-sosok cantik muncul di langit, dan kekuatannya yang tak tertandingi terpancar darinya. Kode Roh Kudus, bersihkan, hancurkan. Jejak tangan Chu Kuang-seng berubah lagi. Saat suaranya jatuh, buku kuno di tangan bayangan Roh Kudus itu bergetar, dan cahaya putih susu serta gelombang cahaya aneh menyapu turun darinya, satu demi satu, berdampak pada tubuh Qiming dari penguasa kota. Hanya hal sepele, Tuan Kota Kiangsang mencibir, telapak tangannya yang besar jatuh, dan gelombang udara yang mengerikan mengamuk, menyapu ke segala arah di dunia. Cahaya putih susu dan gelombang cahaya aneh itu menyerbu, lalu bertabrakan dengan telapak tangan hijau berkilauan, yang tampak terbuat dari batu giok. Miliaran sinar cahaya terpancar keluar, dan cahaya putih itu dengan kekuatan memurnikan segalanya, menyebabkan terlalu banyak gelombang di depan, dan dengan cepat dimusnahkan oleh kekuatan yang mengerikan itu. Kekuatan pemurnian telah musnah, dan gelombang cahaya aneh yang mengandung kekuatan penguraian pun tidak bertahan lama, dan akhirnya dengan nasib yang sama dengan kekuatan pemurnian. Ekspresi wajah Chu Kuang-seng langsung berubah. Dia segera mundur dan muncul 1000 kaki jauhnya. Telapak tangan giok jatuh dan berubah di sana langsung meledak menjadi ketiadaan. Angin kencang yang keluar bagaikan pedang tajam melesat dengan ganas ke segala arah. Banyak orang yang berlarian karena panik. Beberapa orang yang kurang beruntung terkena pedang tajam yang langsung menusuk tubuh mereka dan menyebabkan mereka jatuh ke tanah tanpa mengetahui apakah mereka masih hidup atau mati. Bukan hanya itu saja, kekuatan dahsyat pun tersalurkan melalui udara menghantam tanah dengan dahsyat. Setelah semburan asap dan debu, tanah langsung runtuh, dan lubang jejak tangan berukuran 1000 kaki muncul di tanah. Retakan mengerikan itu langsung menyebar dengan cepat, dengan jejak tangan sebagai pusatnya. Bangunan-bangunan yang tak terhitung jumlahnya runtuh ke dalam retakan lalu menghilang tanpa jejak. Ketika semua orang ketakutan melihat pemandangan yang mengerikan itu, tenggorokan mereka tiba-tiba bergetar dan ekspresi mereka dipenuhi dengan kengerian. Bentuk tubuh Qiming yang lengkap ini terlalu mengerikan. Hanya telapak tangan yang tampak biasa saja memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Chu Kuang-seng juga terkejut. Jika telapak tangan ini mengenainya, bahkan praktisi di ranah Ying yang tingkat pertama pun akan musnah. Seni bela diri yang mengerikan. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kagum. Bocah, terimalah kematianmu dengan patuh. Kalau tidak, aku akan memastikan tidak ada tulang yang tersisa darimu. Guntur bergemuruh dan Tuan Kota Kiangsang menatap Chu Kuang-seng dengan tatapan ganas di pupil matanya yang biru. Bajingan kecil ini berani menantang istana Tuan Kota di depan umum. Hari ini, dia akan memastikan dia tidak akan pernah bisa kembali. Terima kasih.